Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Sabtu Hari Sugiarto. Hari ini saya hadir di depan kamu melalui rekaman video ini untuk berbagi ilmu tentang bisnis kuliner. Terima kasih buat kamu semua yang sudah PO buku saya berikutnya, Mencari Jalan Pulang. Semoga ini benar-benar menjadi salah satu cara kalian menemukan passion dalam hidup kalian, bekerja atau berbisnis sesuai dengan hati nurani dan menemukan ketenangan hati buat kehidupan yang lebih baik. Saya lanjut di bakso granat, udah lama sih, udah 1 tahunan mungkin ya. Di bakso granat ini baksonya itu empuk, lembut, terus teksturnya itu lembut banget. Terus pokoknya kalian mesti coba di bakso granat, jangan lupa ya bakso granat. Banyak orang yang waktu itu bertanya kepada saya, Mas Sabtu kan selama ini bisnisnya bisnis kreatif, jualan souvenir, jualan buku, jualan kaos, bisa nggak kalau ternyata saya diminta tantangan untuk punya bisnis kuliner? Waktu itu sempat goyah juga, bisa nggak ya kira-kira saya menekuni bisnis kuliner yang jauh banget dari passion saya? Saya nggak seneng masak sama sekali, tapi seneng makan. Kelihatan kan dari sini. Nah itu waktu itu saya mencoba beberapa bisnis kuliner dari tahun 2012, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Jatuh bangun, bener loh. Pertama saya waktu itu bikin warung di daerah Maguwo, Jogja. Saya namain warung Kikong. Wah, sama benar saya besar. Dan ternyata itu hanya dalam kurang lebih 1,5 tahun saya sudah menutupnya dan melepaskan asetnya untuk dilanjutkan oleh saudara istri saya. Banyak hal yang waktu itu saya bikin konsepnya sebenarnya terlalu muluk-muluk ya. Pengen tempat makan yang ramai, tempatnya sederhana, parkirnya tuh nggak ada. Tapi berharap orang mau datang ke situ kemeruyuk ya toh, disediakan makanan yang sudah kita siapkan. Dalam perjalanannya tuh banyak sekali halangan yang saya temui. Misalnya yang pertama adalah soal SDM. Ternyata kalau punya warung itu harus SDM-nya tuh atau tenaga kerja benar-benar mumpuni. Kalau misalnya kita hanya mencari dari tetangga dekat, dari temen, dan itu tidak ada latar belakang kuliner yang bagus, maka hasilnya di perjalanan kita akan kesulitan sendiri. Pernah di satu warung saya itu yang tukang masaknya nggak masuk dan kita kelimpungan karena nggak ada yang bisa masak, dia sakit. Akhirnya hari itu terpaksa kita tidak jualan. Bisnis yang kedua saya bikin soto sedep waktu itu. Saya mikir jualan apa ya yang lebih gampang dibandingkan nasi ramesan yang tadi banyak komplain tersebut. Jualan soto kayaknya enak nih, hanya kuah dikasih lauk pauk secukupnya dan ternyata orang akan suka. Awal-awal bisnis jalan, it's okay. Tapi lama-lama saya salah di soal perhitungan lokasi. Karena lokasi soto saya berdampingan langsung dengan brand yang lebih kuat, brand yang lebih legendaris. Jadi ketika orang datang, jebret, masuk ke warung dia sudah 100 orang, masuk warung saya baru 10 orang atau 15 orang. Dan itu nggak enak, nyesek gitu loh. Jadi memang ilmunya di dunia kuliner, kalau memang kita belum memiliki brand yang kuat atau punya rasa yang bisa mengalahkan kompetitor kita, soal jarak itu harus diperhatikan. Ya jangan dekat-dekat, cari lokasi yang memang menggait pasar yang berbeda dibandingkan yang pasar jadi pesaing kita. Nah, setelah 3 tahun saya memulai tadi yang warung warung ramesan, memulai dengan soto, saya ketemu dengan bisnis kuliner saya yang ketiga yaitu Tengkleng Hoha. Saya punya usaha bakso tapi joinan dengan mitra saya dan itu saya tidak terlibat di manajemennya langsung. Saya hanya memberikan investasi dan juga mengarahkan kemana bisnis itu jalankan. Kalau yang Tengkleng Hoha ini memang saya akui, saya yang melahirkannya, saya yang mengkonsep. Awal-awal bu asal-asalnya gini, saya juga nggak tahu cara masak tengkleng, cari di internet cara memasak tengkleng, wah dicoba, terus mendapatkan beberapa karyawan. Nah ternyata ada satu karyawan memang pintar masak dan itu saya pegang. Yuk kita coba yuk, rasanya seperti ini, saya coba langsung, kalau kurang enak ayo tambahin. Saya undang hari pertama itu tetangga, teman, saudara, sampai kumpul semua penuh di warung. Dan itu saya minta pendapat mereka, ini enak atau belum. Kalau nggak enak memang harus diterima. Ada yang ngasih masukan, ternyata ini kurang enak, kurang ini, harus diterima, nggak usah sakit hati. Karena yang kita jual adalah makanan. Dan menurut seorang pakar branding, makanan itu, bisnis kuliner makanan itu di gigitan pertama harus mengena. Kalau di gigitan pertama udah nggak ngena, orang nggak bakal suka. Tapi kalau di gigitan pertama, sudah kena di lidah, orang bakal seneng, bakal balik lagi.
Dan itulah saya kembangkan waktu itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang Tengkleng Hoha menjadi bisnis yang boleh dibilang ramai di Jogja. Tiap hari ratusan orang datang ke sini, ratusan porsi bisa kami jual, dan menjadi salah satu jujukan kuliner di kota Jogja. Tips dari saya buat kamu yang pengen memulai bisnis kuliner, yang pertama adalah satu, makanan harus kamu jual itu enak. Kalau nggak enak, jangan coba-coba bisnis kuliner, ya. Kalau makanan ini sudah enak, walaupun lokasinya itu jauh di pedalaman, lokasinya di pinggir, kamu menggiring orang itu bakal ketemu. Di Jogja ini banyak kasus yang memang tempat makannya itu jauh dari kota, di tengah desa pun ada, tapi ketika enak, orang mau mengejar ke sana loh. Datang ke sana bermobil-mobil dan mencoba makanan tersebut. Ya, yang pertama ini syaratnya harus enak. Yang kedua adalah soal lokasi. Kalau segmen yang kamu tembak adalah keluarga, segmennya adalah orang banyak, ya kamu harus siapkan tempat parkir yang luas buat rumah makan kamu tersebut. Misalnya saya tembak di sini mejanya nanti kurang lebih muat untuk sekitar 50 orang atau 60 orang yang makan sekaligus. Berarti paling tidak kamu harus menyiapkan sekitar tempat parkir buat 10 mobil yang bisa datang bersamaan. Saya pun tempat parkir di sekitar warung saya itu hanya muat kurang lebih sekitar 6. Tapi kalau kita ngakalin itu bisa sampai parkir di pinggir jalan yang ke arah berlawanan dari yang bersimpangan dengan jalan raya. Ternyata bisa digunakan untuk parkiran. Ya, makanan harus enak, siapkan lokasi yang parkirnya itu memang luas. Yang ketiga adalah soal pelayanan. Pelayanan ini tidak akan sempurna di awal ketika kalian memulai usaha kuliner. Pasti akan ada banyak komplain, pasti akan ada kekurangan. Karena ketika karyawan kita nggak bisa senyum pun, yang kena kita, itu karyawan kurang ramah tuh. Kamu kok nggak bisa senyum tuh, itu kayak gitu. Dan mereka biasanya mencaci makinya tuh di Facebook. Buka Facebook, wah ada komplain, dan itu biasa saja. Tapi sebuah bisnis tidak akan sempurna jika kita tidak memulainya. Jadi mulai saja, sambil jalan nanti tahap demi tahap disempurnakan. Kalau sudah kayak gitu nanti bakal, oh iya ya, lihatlah bisnis-bisnis yang lain kuliner yang gede-gede itu tidak ada yang buka langsung sempurna, tidak ada. Dari proses tahap demi tahap sehingga lama-lama disempurnakan. Berikutnya adalah lakukan inovasi. Jadi kalau pengen inovasi, berikutnya adalah lakukan inovasi. Jadi kalau misalnya pengen punya bisnis kuliner yang orang tidak bosan datang ke sana, siapkan menu yang beragam. Ada satu menu utama atau dua menu yang menjadi best seller, it's good, nggak masalah. Nah, lanjutkan di menu-menu berikutnya yang menjadi orang pilihan. Datang ke sana jebret, oh saya suka ini, nggak suka ini, tapi ada pilihan menu lain yang orang bisa memilih. Dari situlah tapi ternyata akan menaikkan omset kalian. Di tempat saya ada beberapa minuman makanan yang disuplai oleh pihak luar. Misalnya nih, ada Milidi, ada Saparella, ada keripik, ada tempe dan sebagainya, itu dari supplier luar. Tapi ketika kita hitung per bulan itu penjualannya ternyata bisa mensupport omset kita naik. Jadi jangan remehkan makanan pendukung, cemilan, minuman tambahan. Itu kalau kita bisa gunakan dengan baik, cara menjualnya itu akan mensupport omset kita agar rumah makan kita juga menjadi yang omsetnya pun bagus di penjualannya. Berikutnya adalah tentang bagaimana sih menggaji karyawan. Misalnya saya punya karyawan 10 orang, bagaimana sistem gajinya? Kalau mengikuti aturan pemerintah memang alangkah baiknya kalau kita sudah memberikan gaji sesuai standar UMR, upah minimum regional yang di masing-masing wilayah. Tapi biar makin semangat, saya memberikan bonus. Kalau di tempat saya itu 1% dari omset itu dibagi oleh seluruh karyawan. Jadi mereka sudah mendapatkan gaji pokok dan dapat uang makan, dan 1% dari omset itu nanti dibagi oleh seluruh karyawan. Plus lagi saya menerapkan 1% lainnya adalah untuk bonus si manajer. Jadi manajer itu dapat gaji pokok plus dia akan mendapatkan 1% dari omset. Akhirnya dia semangat karena merasa semakin tinggi omset dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Makanya ketika saya bilang ke karyawan saya, ya kalau kalian rajin, omset terus naik, kalian akan dapat gaji yang lebih besar dibandingkan kalau kalian santai-santai, kalian tidak bertanggung jawab di usaha ini. Usaha ini milik kita bareng-bareng, ayo kita gedein bareng-bareng, diurus bareng-bareng, nanti hasilnya pun semua bakal kebagian. Jadi emang punya karyawan tuh harus punya seni.
bagaimana kita menguongke kalau bahasa Jawanya, supaya mereka itu juga merasa memiliki dan juga merasa bertanggung jawab di usaha yang kita miliki. Demikian teman-teman semua tips dari saya tentang bisnis kuliner. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa segera action untuk punya bisnis kuliner di kotamu masing-masing. Jangan lupa dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, teruslah bersedekah. Karena yang punya rezeki itu Allah. Yakin bahwa kalau kita sudah bersedekah, Allah akan ngasih banyak rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Terima kasih, hidup tenang tanpa utang, sukses buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.